Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Agni dan ditemani oleh guru saya Ustaz Fadil Al-Maki. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ustaz, sebelum masuk ke materi, pengen diceritain dulu kira-kira kitab Syama'il Muhammadiyah ini menceritakan tentang apa sih, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur ini mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Jadi kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, syama'il beliau, penampilan fisik beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu bagaimana karakter Nabi kita. Lalu bagaimana keseharian Nabi dalam berjalan, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Nabi berumah tangga. Semuanya dijelaskan, bahkan sampai peralatan perang Rasulullah pun dijelaskan. Makanan minuman kesukaan Rasulullah juga dijelaskan. Maka kitab ini paling baik untuk dipelajari bagi setiap mukmin yang ingin mengenal nabinya. Dan tentu harus kita pelajarin. Kenapa? Karena dengan mengenal akan menambah keimanan kita kepada Rasulullah. Demikian nih kira-kira. Dan sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia, pertemuan sebelumnya kita juga sebenarnya sudah pernah membahas ya, Ustaz ya? Iya. Ada tiga hadis yang sudah kita bawakan. Mungkin bagi sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang baru gabung, kita review dulu 3 hadis sebelumnya sebelum kita masuk ke hadis keempat. Baik. Agni, memang sangat sedikit hadis yang kita bahas. Betul. Jadi sahabat kami pecinta sinyal Islam Indonesia mungkin agak kaget, loh kok ada satu pertemuan tuh nggak salah cuma 1 hadis, ada satu pertemuan cuma 2 hadis. Karena saya agak menitik beratkan pada pembahasan awal. Kalau di awal ini kita udah kuat pemahaman, nanti ke depan tuh mudah. Nah, makanya di awal-awal 1 hadis tuh lama banget. Jadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW fisik beliau itu rabi'. Maksudnya itu rabi'ah, yakni proporsional, ideal tubuh beliau. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek kalau dilihat. Tapi ada kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah, pemberian dari Allah. Nabi kalau berdiri dengan para sahabat itu beliau lebih tinggi dari para sahabat semuanya. Ini kekhususan. Dan Nabi kalau duduk bersama para sahabat, orang Aceh bilang manjang bahu di Maulana. Ini duduknya beliau lebih tinggi bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan. Tapi ketika kita lihat ketika para sahabat melihat Nabi dalam keadaan sendiri, tubuh beliau itu proporsional. Antara bentuk kepala Nabi, panjang tangan, panjang kaki, bentuk tubuh Nabi semuanya itu ideal, sebaik-baik ciptaan Allah. Masya Allah. Sehingga sahabat mengatakan, aku melihat bulan purnama, kemudian aku lihat Nabi, ternyata Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Dan semua sahabat mengatakan, sepakat mereka, tidak pernah kami melihat manusia yang lebih baik bentuk tubuhnya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalnya ada yang nanti mimpi ketemu dengan Nabi kita, lihat dulu bagaimana bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lihat mimpi Nabi kita bentuk fisiknya, kulitnya, ada yang mimpi, saya mimpi ketemu Nabi tapi kulitnya hitam. Saya mimpi ketemu Nabi tapi kok beda, orangnya itu lebih kecil dari saya. Nah, itu bukan Nabi. Nah, namun ada ulama yang mengatakan begini artinya. Kita saling menghargai pendapat para ulama. Saya juga memegang pendapat ini. Kalau ada orang ketemu Nabi kemudian fisik Nabi tidak seperti dijelaskan dalam Syama'il Muhammadiyah, bisa jadi itu karena amalannya kurang. Misalnya dia lihat mimpi ketemu Nabi tapi hanya cahaya saja. Hanya cahaya saja bentuk tubuh manusia, tapi cahaya, silut cahaya. Atau dia lihat Nabi hanya wajahnya saja, sisanya itu cahaya. Karena ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, satu kesempatan
malam satu Ramadan dia mimpi ada kafilah beberapa orang lewat naik kuda, satu orang dari kafilah tersebut naik kuda, tapi nggak jelas bentuk tubuhnya bagaimana, hanya seperti seperti cahaya saja gitu. Kemudian memakai kayak menutup kepalanya dengan kain. Dan memang Nabi pernah memakai kain untuk menutup kepala. Lewat rombongan tersebut, jadi dia lihat kenapa rombongan tersebut ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Dan yang jalan kaki ini sangat menghormati laki-laki yang naik kuda tersebut. Akhirnya dia tanya ke rombongan di belakang, siapa itu? Itu Rasulullah. Dia kejar aja kebangun. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas bentuk tubuh Rasulullah karena amalannya kurang. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang amalan apa saja yang bagus untuk bisa mendapat kemuliaan mimpi ketemu dengan Nabi. Tapi itu juga sudah jadi tanda ya, Ustaz ya? Walaupun amalannya kurang tapi daripada saya mungkinnya belum pernah ketemu sama sekali gitu. Itu mulai melihat ya. Maka ketika kita mimpi ketemu dengan Nabi dan bisa melihat fisik Nabi sesuai dengan dijelaskan dalam kitab Syama'il, maka dia mutlak telah mimpi bertemu dengan Nabi. Benarlah dia telah bermimpi dengan Nabi dikarenakan syaitan tidak bisa menyerupai fisik Rasulullah. Syaitan itu punya kelebihan. Kelebihannya itu bisa menyerupai berbagai macam makhluk. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada syaitan. Tapi ini coba aku perhatikan, kalau misalnya ada jin yang menyerupai manusia, pasti nggak sempurna. Nggak kolong-kolong, nggak perutnya bolong, rambutnya itu kriwil-kriwil, atau terlalu besar fisiknya, atau pucat wajahnya. Biasa gitu kan? Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang paling bagus diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jin nggak bisa menyerupai manusia secara sempurna, dan syaitan jin tidak juga bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pahamin hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana fisik Nabi kita, kemudian kita mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu benar mimpi kita. Kemudian juga dijelaskan bagaimana rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keriting, tidak terlalu lurus, karena lucu kalau misalnya rambut terlalu lurus kayak dibonding kan. Jadi rambut Nabi itu bergelombang, tidak terlalu lurus, tidak juga kriwil-kriwil. Rambut Nabi sudah kita jelaskan panjangnya sebahu. Bagaimana detail panjangnya itu, silakan lihat video kami sebelumnya, karena review terlalu lama ini ya. Kapan khatamnya kitab kita. Baik, sekarang kita masuk ke hadis keempat ya, silakan Arli. Kita masuk ke hadis keempat. Langsung matanya aja ya Ustaz ya? Iya. Boleh dari Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami. Ini begini, ini kan semuanya nama-nama orang soleh semuanya perawi ini. Gitu, jadi dengan kita menyebut nama-nama orang soleh ini, Allah turutkan rahmat. Jadi bukan cuma menyebutkan saja. Makanya orang ahli hadis itu banyak kehidupannya itu tenang mereka, karena rahmat turun terus. Ketika kita inda zikri salihin, ketika menyebutkan nama orang-orang soleh diturunkan rahmat. Naam. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, ini sahabinya Bara bin Azib. Naam. Qala, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Nggak apa-apa, coba selesaikan dulu. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang atau lebar. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek dan juga tidak tinggi. Di sini nih Bara bin Azib radhiyallahu anhuma menjelaskan beberapa karakter fisik Nabi. Yang pertama, bagaimana rambut Nabi. Yang kedua, pakaian yang dipakai oleh Rasulullah. Yang ketiga, sampai kemana rambut Nabi, panjangnya segimana. Yang keempat, bagaimana bentuk kedua bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, fisik Nabi, tinggi dan ukuran dari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita lihat dia menjelaskan lima poin. Yang pertama, aku belum pernah melihat min zilimatin. Zilimatin di sini dijelaskan yakni asy'ar. Asy'ar itu yakni rambut. Sya'ru rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal muradu biha huna sya'ar, yakni sya'ar itu apa? Rambut. Maksudnya zilimatin, aku belum pernah melihat orang yang memiliki rambut seindah itu loh. Masya Allah. Aku belum pernah melihat orang yang memiliki
wal ma'na ma ra'aitu min zi sya'rin. Aku belum pernah melihat orang yang memiliki rambut seindah itu. Dia menjelaskan rambut Nabi itu indahnya luar biasa. Sehingga tidak ada pada bagian tubuh Nabi yang tidak indah. Semuanya indah. Sampai rambut Nabi pun indah. Ustaz, rambut Nabi indah sering masuk salon kah? Tidak ada salon zaman dulu. Pada pasir lagi kan. Sering disisir? Enggak. Nabi tidak menganjurkan kita untuk sering pegang sisir. Nanti ada hadisnya. Khawatirnya kalau sering pegang sisir itu kayak tulang lunak nantinya. Mana-mana bawa sisir. Jadi ya ini kita hendaknya jadi laki-laki dulu sebelum jadi laki-laki yang soleh. Itu bagaimana? Ustaz, kalau gitu solehnya nanti bukan. Secara pendidikannya itu tidak langsung lompat ke laki-laki soleh. Nah, tapi ada pendidikan kurikulum laki-laki soleh. Laki-laki dulu dikuatkan ke laki-laki sifat karakter laki-lakinya sambil kemudian ditingkatkan kesolehannya. Bukan berarti tahun pertama belajar jadi laki-laki dulu, tahun keduanya laki-laki soleh, enggak. Jangan melupakan sisi bagaimana mendidik anak ataupun murid kita menjadi seorang laki-laki. Nah, kalau dulu Agni pas di pondok, Anda nggak terlalu khawatir, sering jogging, sering jalan, jauh jalan. Jadi harus punya sifat laki-laki. Maka ini mulai ditinggalkan. Akhirnya timbul LGBT kan, yang gemulai, tulang lunak, yang bebencengan, itu udah dianggap satu hal yang biasa mungkin. Wah, ini ada nih MC pintar bebencongan, astagfirullahaladzim, kok dianggap hal yang biasa? Padahal itu hal yang paling dibenci dalam agama. Ketika nanti kita ingatkan, ya omongannya apa? Jangan bawa agama. Masyaallah. Khairan. Jadi ya ini Rasulullah tidak menganjurkan untuk sering-sering disisir. Sekali-kali biarkan dia nggak disisir. Untuk apa? Nampak laki-lakiannya gitu. Ya kalau misalnya disisir, lagi main futsal, setiap 3 menit sisir, nggak seru, nggak nampak sifat karakter laki-lakinya itu nggak ada. Wah, ini rambutnya kadang-kadang nggak disisir tapi dirapikan dengan tangan, itu lebih gagah kadang-kadang. Lebih nampak, wah ini dia orang yang suka main di lapangan. Kemudian juga dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah menulis surat, saya lupa ke gubernur atau ke siapa gitu, menganjurkan agar laki-laki itu jangan lupa untuk ada waktu yang dia habiskan di lapangan, baik memanah atau berkuda. Nah, karena beliau nggak suka laki-laki itu meninggalkan karakter dari sifat laki-lakiannya. Maka rambut Rasulullah SAW ini indah sekali. Dan rambut beliau itu tidak selalu disisir. Terkadang beliau membiarkannya. Yang kedua, Rasulullah memakai pakaian merah. Ada dalam hadis di kitab Hayatus Sahabat. Ditulis di hadis ini disusun oleh kitab itu merupakan hadis yang disusun oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Bagaimana kehidupan para sahabat. Ada sahabat yang menceritakan Rasulullah pernah memakai baju warna merah, jubah warna merah, gamis warna merah, dan kemudian beliau berjalan ke pasar, beliau berdakwah di pasar. Beliau mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Kemudian perawi Al-Qamaqala mengatakan, saya belum pernah melihat manusia yang paling indah memakai pakaian merah selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum pernah melihat. Setelah saya lihat Rasulullah pakai pakaian merah, saya melihat karakter beliau itu indah sekali. Seolah-olah beliau merupakan manusia yang paling indah. Jadi Nabi beliau adalah Rasulullah, beliau adalah manusia yang diberikan keindahan oleh Allah pada fisik beliau, dan juga beliau menyukai keindahan. Beliau menyukai keindahan dalam artian dengan tidak melebih-lebihkan. Rapi Nabi kita itu rapi, bersih, enak dilihat, bukan sembarangan. Kadang-kadang Kang Wahyu, kameramen, saya agak greget gitu lihat kalau ada orang bajunya bisa digosok tapi nggak digosok. Ada teman malah waktu di Mekah nih, teman sekamar di Mekah. Kami sama-sama setoran ke Syekh Abdul Rahim Al-Afghani, sama-sama setoran ke beliau. Pas mau berangkat tuh saya bilang, saya mau berangkat setoran di Masjidil Haram, saya mau gosok baju dulu. Dia bilang, udah nggak usah digosok, santai aja kata dia. Nah, karena dia tuh seneng dengan sifat yang dengan sifat yang banyak terjun ke lapangan sana sini. Akhirnya saya gosok. Pas berangkat itu diremes sama dia di sini. Baju saya itu diucuk-ucuk sama dia itu. Udah jangan sok-sokan rapi gitulah. Udah santai aja kata dia. Astagfirullah. Dalam hati kesel juga sih, untuk teman sekamar kan sering masak dia.
Ini ada perbedaan antara kami yang saya senang kalau baju rapi kayak gini, kalau dia mungkin karakter dia kayak gitu. Kita saling menghargai. Hanya saja Rasulullah itu suka dengan kerapian. Bahkan ketika beliau memakai pakaian pun itu terlihat pantas pada beliau, terlihat bagus, terlihat baik, sehingga menambah menambah bukan kecantikan, menambah keindahan pada tubuh beliau, pada diri beliau. Kemudian menjelaskan sepanjang mana rambut Nabi ini sampai ke dua bahu. Dua bahu. Yatribu mangkibaih, jadi sampai ke sini. Maka kalau pecinta sinyal Islam Indonesia sekalian ingin memanjangkan rambut, silakan, nggak apa-apa. Aku ini coba balik hadap sana, bisa diputar, awas jatuh. Bentar lagi. Ini baik, perhatikan, ini mangkibain namanya. Apa mangki? Ini mangkibain, kedua bahu nih. Nanti ada beberapa hadis juga di sini menjelaskan mangkibain dari Rasulullah SAW. Ini kedua bahu. Baik, perhatikan. Ini kedua bahu. Di mana antara keduanya? Sini. Oke, ini kedua bahu. Di mana antara keduanya? Ini di sini. Dan rambut Rasulullah panjangnya sampai ke sini. Oke, dapat ya? Rambutnya panjang sampai ke sini. Maka usahakan jangan lebih daripada mangkibain ini. Karena kalau lebih dari sini, khawatir kita ini siapa nanti? Si Jamil atau si Jamilah? Kita bingung. Oke, sekarang untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Baik, sepanjang itu, sebegitulah jarak rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'libu mangkibaih sampai ke antara kedua bahu beliau. Kemudian lanjutkan. Kedua bahunya bidang. Ini menjelaskan kedua bahu Nabi bidang. Itu menunjukkan Nabi kita itu memiliki fisik yang kuat, enak dilihat. Gagah. Jangan sampai laki-laki itu kok culun gitu. Ustaz, berarti culun itu nggak baik. Bukan sifat culunnya yang kita sukain, tapi sifat tidak mau berolahraga dan sifat tidak ada nampak ke laki-lakiannya gitu. Nggak ada karakternya. Ya, nanti jangan sampai ketika nikah genteng bocor pun nggak bisa ngerjain, malah istri naik ke atas nanti. Ini siapa yang jadi suami ini? Harus nampak laki-laki. Karena kewibawaan kita sebagai muslim itu harus terlihat. Kalau memang ada kelemahan, jangan ditunjukkan. Ada seorang ustaz menjelaskan, kalau kita punya kelemahan, jangan tunjukkan di depan umum. Jangan tunjukkan sisi lemah kita. Walaupun ketika masuk nanti kita ke rumah kita, ke kamar kita, capek banget, lelah banget. Tapi jangan nampakkan depan umum. Kenapa? Karena musuh Islam itu senantiasa melihat sisi lemah Islam. Sekarang anak-anak kan banyak sekarang bocil, ya? Dengan ini itu segala macam. Nanti khairan. Ada banyak anak-anak yang suka main game ini itu. Ya kalau cuma main game gini aja, gimana mau bidang ininya? Orang kalau bahunya ini lebar, pasti dadanya juga bidang. Baik dengan dia cara push up ini itu ataupun yang lain. Jangan mau jadi yang jangan ini. Apalagi nanti malah jadi melehoy tulangnya lunak. Jangan. Biar kita jadi laki-laki dan ditegaskan dalam Al-Quran kita punya sifat qawwam. Sifat apa sifat pemimpin. Nabi kita memiliki bahu yang ini ba'id. Ba'id itu lebar. Jangan kita artikan jauh. Secara bahasa ba'id itu jauh. Tapi kita terjemahkan secara konteks ba'id lebar. Lebar menunjukkan dada beliau bidang dan beliau juga gagah. Nah, kemudian beliau bukan orang yang berperawakan pendek dan juga tidak tinggi. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil, tidak pendek, tidak terlalu tinggi, ideal, proporsional. Itu kita jelaskan tadi. Murabba' situ maksudnya ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi kalau sedang bersama para sahabat, maka beliau paling tinggi. Kalau duduk sama sahabat, beliau paling tinggi bahunya. Kalau dilihat sedang sendirian, Nabi sedang di depan bersama para sahabat, semuanya melihat Nabi, oh masya Allah, ideal sekali, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah atau pendek. Khairan. Demikian penjelasan dari Bara' bin Azib. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Kita masuk ke hadis yang kelima. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Nuaim menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Uthman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Zubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang turun.
Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dan sesudahnya. Baik, Arni, ulangi dari awal satu-satu. Nabi bukanlah orang yang tinggi dan juga Sudah bukan kita orang bahas yang tadi. pendek. Kemudian, Kepala beliau besar dan tulang. ini menunjukkan kecerdasan. Tapi bukan berarti kepala besar itu jelek dilihat, bukan. Nah, misalnya kita lihat ada orang yang matanya agak belok. Orang matanya agak belok. Itu aneh enggak? Enggak. Justru memberikan keindahan tersendiri. Kepala beliau besar menunjukkan kecerdasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mempengaruhi idealnya tadi itu. Ada orang yang udah badan kurus, cungkring, krempeng, kepalanya besar. Itu aneh. Nah, tapi ini Nabi tidak. Kepala beliau terlihat besar, lebih besarnya, tapi tubuh beliau, karakter fisik beliau tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kejelekan, semuanya itu ideal dengan kepala beliau yang diciptakan oleh Allah lebih besar, dalam artian menunjukkan bagaimana cerdasnya beliau. Nah, kemudian setelah kita pahami bagaimana bentuk kepala Rasulullah SAW, lanjutkan. Tulang-tulang sendinya juga besar. Tulang-tulang dakhmul karadis, tulang-tulang sendi besar. Ini Ahni, ada orang kita lihat kecil, udah kurus banget, udah kurus, tulangnya itu pun kecil. Ini khawatir kita jalan kalau dia jalan-jalan padang pasir jatuh terus, ketiup angin nantinya. Ini orang kayak gitu jangan bawa ke atas genteng, khawatir melayang angin. Ini dah kurus, kemudian malah ceking tulangnya lagi. Tulang sendi itu besar, menunjukkan kekokohannya, kuat nanti kita. Nabi itu kalau narik panah pernah patah. Tarik panah kuat sekali beliau, kekuatan beliau tuh siangnya tuh puas patah tuh di perang Uhud. Masya Allah. Nah, kemudian bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Dari dada sampai ke perut dan nggak banyak. Dari dada sampai halus ke bagaimana sahabat bisa mengetahuinya? Karena Nabi pernah pakai pakaian ihram. Ya. Nah, kalau pakai pakaian ihram itu cuma pakai 2 kain kan? Pasti sahabat ada yang melihat tentunya. Ketika terbuka dada Nabi SAW, tentunya pakai pakaian ihram tetap menutup pusar karena ini batas aurat. Jadi Nabi punya bulu dari dada sampai ke pusar, sampai ke perut beliau, tapi nggak banyak. Nah, karena kalau banyak itu nggak menarik. Serem banyak banget itu kok masuk semut di situ bingung mau keluar di mana. Ini ada bulu-bulu halus antara dada pertengahan dada beliau ini sampai ke pusar. Nah, kemudian jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Takaffu'an. Jadi beliau tuh jalan, ada orang Arni gagah. Tulang-tulang sendinya itu gede gitu kan. Wah, ini kita lihat nih kalau dia ngangkat orang ini cuma setangan bisa dia angkat keras gitu. Tapi kalau ada orang kurus, ceking, tulangnya kelihatan, mau ngangkat orang, kita yang takutan, patah tulangnya kan. Ada orang yang keras badannya, kuat dia. Tapi kalau jalan tuh pelan. Nah, ini gak enak dilihat, nggak ada ligatnya. Tapi Nabi kalau berjalan itu beliau berjalan cepat. Beliau berjalan cepat seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kerjakan apa-apa itu jangan lambat. Jangan lambat, tapi juga jangan terlalu buru-buru. Dikarenakan al-isti'jalu minasyaitan. Kalau lihat, Ustaz kita jam berapa? Oke, bismillah. Mana yang mau kita perbaikin. Mana yang mau kita kerjakan. Naam. Lanjut. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelum sesudahnya. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithla sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat orang yang seindah beliau, sebaik beliau fisiknya, semenawan beliau karakternya, baik sebelum Nabi ataupun setelah Nabi. Jadi setelah Nabi wafat pun dia belum pernah lihat ada orang yang fisiknya seperti Nabi SAW. Sebelum Nabi dia ketemu dengan Nabi pun dia belum pernah lihat orang yang fisiknya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Hadis ke-6 ada di situ. Panjangnya hadis ke-6 ya. Hadis ke-6 ini kita ambil nanti aja. Baik, alhamdulillah Arnia telah sama-sama kita pelajarin. Tadi saya ingin sedikit membahas apa faedah kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah. Sedikit sajalah, tidak mengapa. Yang pertama, awalan inna min wajibati ahli iman al-iman bih wa la yakunu zalika illa bi ma'rifatih. Bahwasanya kewajiban kita itu untuk beriman kepada Rasulullah SAW, dan iman itu tidak akan terbentuk tanpa kita mengenal Nabi kita, illa bi ma'rifatih, tanpa kita mengenal Nabi kita
maka dengan kita mengenal Nabi kita, memahami bagaimana karakter Nabi kita, akan menambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau iman kita bertambah, semua sunnah-sunnah Nabi, yang kecil, yang besar, yang berat, yang susah, yang mudah, itu semuanya akan terasa ringan kita amalkan. Silakan tutup. Sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia, demikianlah hadis keempat dan hadis kelima mengenai gambaran fisik Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat fisik beliau, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan begitu indahnya perawakan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji untuk kesempatan kali ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.